Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara subnetting dan juga implementasinya pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Pada contoh kasus subnetting ini, misalkan diberikan IP 192.168.24.0/24. Dari sini kita menentukan subnet yang dapat digunakan untuk membagi tiap satu IP ini menjadi 4 bagian. Jadinya digunakan itu yaitu /26 dengan subnet mask 255.255.255.192. Nah, jumlah keseluruhan IP dari /26 ini yaitu 2/6, yaitu 64. Nah, jadinya host yang bisa digunakan yaitu 2/6 dikurangi 2, yaitu sama dengan 62. Nah, hasil dari pengurangan 2 IP itu digunakan sebagai network dan juga broadcast. Block subnet yang digunakan ini yaitu sebesar 64, sehingga didapatkan network dengan angka akhiran 0, habis itu 64, 128, dan 192, yang kemudian kita hitung dan kita jabarkan di dalam bentuk tabel menjadi 4 network yang digunakan dengan masing-masing net ID, IP awal dan IP akhiran, dan juga broadcastnya. Lalu pada aplikasi Cisco Packet Tracer yang versi 6 ini saya akan mendesain topologinya, yaitu pertama di sini saya akan menggunakan router, lalu switch, kemudian end device-nya saya gunakan 2 buah PC sama server ya. Di situ untuk perangkat selanjutnya juga tetap masih sama, menggunakan router, switch, PC 2 buah, sama server. Nah, kemudian saya akan menghubungkan seluruh perangkat ini dengan connection, itu menggunakan Cooper Type 2. A few moments later. Nah, kemudian setelah kita membuat desain topologinya, lalu kita akan melakukan setting pada masing-masing perangkatnya. Yaitu pada server 1 di sini kita create desktop, IP configuration, kita isi IP address-nya dengan static. Dan di sini pada server kita menggunakan IP 24.2 yaitu dengan subnet max 255.192. Lalu default gateway-nya ini kita menggunakan 24.1, dan nantinya 24.1 ini digunakan pada IP router yang terhubung ke switch bagian bawah. Nah, di situ kita create service itu DHCP. Nah, tujuannya setting DHCP ini agar kedua komputer tersebut bisa terhubung dengan ataupun melalui IP DHCP tanpa perlu kita menggunakan IP secara statik. Up device ini kita menggunakan 24.3 karena 24.2 tadi kita untuk IP server. Dan untuk maksimum number of usernya juga kita cuma menggunakan 58 saja. Nah, itu pada PC 2 kita cukup desktop configuration kita pakai DHCP aja. Nah, maka berhasil menggunakan IP 24.3. Lalu pada PC 3 juga sama, kita tinggal klik desktop, IP configuration kita DHCP aja, maka dia udah terhubung dengan bahkan yang lewat IP. Lalu pada router 1 kita cukup konfigurasi, kita klik
Ethernet 0.0 ini kita menggunakan IP yang berasal dari network 24.192. Tentunya dengan subnet max juga 255.192. Lalu kita nyalakan port 1-nya. Pada versi Ethernet 1 ini kita menggunakan IP juga yang 24.1 dan juga sebagai gateway. Lalu kita nyalakan port 1-nya. Cara setting server kedua juga sama kayak tadi. Kita coba cukup ngetik IP-nya secara statik dengan subnet max juga 255.192. Level gateway-nya ini kita menggunakan IP pada router kedua, yaitu 24.65. Kemudian setelah itu kita ke service DHCP. Kita juga melakukan setting yang sama juga pada server sebelumnya, namun dengan gateway dan start IP yang berbeda. Nah, di sini dimulai dari IP 67. Maksimumnya juga menggunakan jumlah yang sama. Oke. Lalu kita tinggal membuka PC4 dan PC5 melalui IP DHCP saja. Lalu kita akan melakukan routing. Pertama, pada router 1 kita klik static routing. Nah, pada routing ini kita akan melakukan routing menuju router 2 dan router 3. Networknya itu kita akan link ke networknya pada router 2 dan router 3. Lalu next hop-nya ini kita menggunakan masing-masing IP pada port flash Ethernet /0 pada router 2. Itu juga pada router 3 juga sama. Di sini desktopnya yang dipakai itu 194. Lalu kita lakukan routing pada router 3 juga, sama caranya seperti routing pada router 2. Setelah itu kita pada melakukan routing melalui router 2 agar terhubung juga dengan router 1 dan router 3. Kita ke routing ke router 1 dengan menggunakan networknya itu 24.0. Addressnya juga sama, menggunakan 192. Lalu next hop-nya ini menggunakan IP pada Ethernet 0/0 pada router 1, yaitu 1.9. Untuk routing ke router 3 juga sama seperti cara sebelumnya. Untuk melakukan routing statik pada router 3, untuk terhubung pada router 1 dan router 2 juga sama caranya. Nah, setelah kita melakukan routing, maka kita akan melakukan percobaan untuk tes ping-nya.
2,000 years later. Jadinya penapan IP ini juga masuk sukses ya dalam topologi jaringan yang kita buat ini. Ya, sekian dulu dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Dan jika suka dengan video ini, tekan saja like dan juga share konten-konten ini ke teman-teman Anda. Terima kasih.